kita tanpa disadari setiap hari, setiap saat yang kita mainkan rasa. Ketika lidah kita masuk gula, apa rasanya? Manis. Ketika masuk lidah kita garam, apa rasanya? Asin. Cabai, pedas. Jamu, pahit. Bisa merasakan yang getir, sepet. Pertanyaannya, mana tuh si rasa itu mana? Manis, mana? Manis itu mana? Kelihatan gak si manis? Kelihatan gak si pahit? Kelihatan gak si sepet? Kelihatan gak si asin? Itu garamnya asin loh. Mana itu garam? Cobain aja kalau nggak perasa. Dicobain asin, mana si asin? Artinya itulah rasa. Bisa dirasakan, tidak mampu kita untuk menjelaskan hakikat rasa itu sendiri. Kemudian mata, wah bagus pemandangannya, tuh lihat. Kita bisa menyaksikan jelek, sedang. Mana tuh si jelek, mana tuh si bagus, mana tuh si sedang. Itu loh. Artinya selalu dengan ada bantuan benda yang dilihat. Kalau tadi yang dirasa. Wah suaranya enak, lagunya enak, kurang enak didengar, kekencengan, berisik, pengong. Ah ini enak nih, lembut. Ah ini enak nih, sedang. Ah ini baru terasa sahdu. Mana sahdu? Mana tuh si berisik? Mana tuh si pengong? Dia mampu dilukiskan dengan rasa karena berinteraksi dengan yang didengar. Asyik nikmat, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya semua, la ada orang yang lagi sakit, padahal makanannya enak. Karena sakit, meriang, sariawan, makanannya enak, dimakan sama yang sehat. Sama yang sakit beda kan? Beda nggak dimakan sama yang sakit? Beda. Lagunya enak, tapi karena nggak hobi, nggak selera, nggak ngepen, biasa-biasa saja. Padahal pemandangannya bagus, lukisannya bagus, karena nggak ngerti lukisan, biasa-biasa saja. Saya nikmat dikala berzikir la ilaha illallah, enggak tuh biasa-biasa saja. Saya sih biasa aja, kayaknya ngapain sih nangis-nangis segala.
Aduh, kayaknya pura-pura tuh disedih-sedihkan. Ini yang menjadikan sebuah perbedaan-perbedaan. Kenapa? Karena kemampuan membedakan merasa itu kadang repotnya malah menyalahkan orang yang ahli lukis. Jelek tuh. Dengan pelukis itu mampu dia melukis dengan sebuah lukisan yang indah karena dia tidak mampu merasakan keindahan. Begitulah ketika sholat di tengah malam, padahal capek berdiri, asyik nikmat. Yang doyan, yang mampu merasakan indahnya sholat malam. Ini zikir. Yang doyan, yang mampu merasakan nikmatnya. Jadi berkaitan dengan rasa, begitulah keimanan seseorang. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim innamal mu'minun, sesungguhnya orang-orang yang beriman, alladzina idza dzukirallah, apabila disebut nama Allah bergetar hatinya. Allahu akbar, Allahu akbar. Dalam takbiran Allahu akbar walillahil hamd. Ada yang bergetar, ada yang sedang, ada yang biasa. Ada yang rasa ketika disebut asma Allah luar biasa, bersedih, menangis, kagum, takjub. Ada yang biasa-biasa saja, ada yang selintas, nggak apa-apa, nggak merasakan apa-apa. Jadi tergantung rasa itu dalam hal keimanan. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dibacakan ayat-ayat Allah bertambah. Kalau yang senang ngaji, yang senang dakwah, yang senang dengar pengajian gini, yang senang ingin tambah ilmunya untuk mendekat pada Allah, dibacakan ayat-ayat Allah, rasa yang bertambah itu apa? Sebuah rasa. Kalau yang nggak demen biasa nggak? Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Allah dia menyerahkan diri bertawakal. Tuh ciri orang beriman. Nah, inilah rasa, karena rasa beragama itu sebetulnya penuh dengan rasa. Kalau ada sebuah perbedaan-perbedaan, maka kita bisa maklum karena sesuatunya sama tapi merasakannya berbeda. Ada orang dengar dangdutan, aduh yang hobi itu sampai miring-miring, betul nggak? Yang biasa aja. Ada yang dihayati, itulah rasa. Begitupun keberagamaan. Oleh karenanya, ketika kita berzikir ini, insya Allah, yakinlah, percayalah, kembali lagi pada ayat yang sering kita baca, kita hafal, bahwasanya Allah bizikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan zikir pada Allah hati menjadi tentram. Ketika hati tentram, apa itu yang merasakan ketentraman? Si rasa itu tentram, asyik. Yakinlah kita diberi perasaan yang tentram, damai, nyaman. Ya, sulit dikemukakan. Inilah rasa. Semoga Allah memberikan nikmat rasa yang menghembus masuk ke dalam iman kita, dan akal pun sulit menjelaskan karena perbedaan itu adalah rasa. Itu
itulah sebuah keindahan. Kita berada di teman yang baik, nikmat rasanya. Di halte ada orang yang mencurigakan, gak nyaman rasanya. Makanya kita akan menjadikan nyaman rasa ini apabila selalu takarrub mendekat kepada Allah yang tahu akan rasa untuk keamanan kenyamanan hambanya. Semoga Allah rahmati, berkahi, ridhoi kita semua. Kita tutup, nyamankan hati kita, yuk mainkan rasa, nikmati keindahan daripada zikrullah ini. Semoga Allah yang Maha Rahman Maha Rahim menanamkan lezatnya, indahnya, nikmatnya ketika kita berzikir, sehingga semakin nikmat. Itulah Rasulullah tanpa terasa berdiri lama di kala salatnya karena saking nikmatnya. Orang yang saking nikmatnya karena cinta kepada yang memberikan segalanya itu Allah Subhanahu wa taala, dia akan mampu berasik-asik ria. Sulit dikemukakan karena rasanya begitu nikmat kepada sang kekasih yang memberikan segala aneka kehidupan, Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuk sama-sama tutup. Ya Nabi